Heho Pop gengs. Di dunia yang sangat modern seperti sekarang, pertahanan negara bukan saja tentang adu militer. Tapi setelah teknologi mulai terus berkembang, pertahanan negara juga menyangkut keamanan cyber. Makanya di negara-negara yang punya cukup dana, mereka mendanai grup peretas yang sudah sering beraksi. Tentu saja aksi dari grup peretas ini untuk merecoki lawan dari negara yang memodali mereka. Indonesia dan juga Malaysia harusnya juga mulai memiliki tim untuk melakukan hal serupa. Apalagi Indonesia, negara kita, kayaknya gampang banget kebobolan soal data di internet. Salah satu contoh grup peretas yang selalu dikaitkan dengan negara kuat adalah Cozy Bear. Grup peretas yang satu ini memang bukan grup hacker biasa. Apalagi yang mendalangi Cozy Bear ini adalah Rusia yang disinyalir sudah dilakukan sejak tahun 2008. Dari track record aksinya, pada 2016 kemarin Cozy Bear ini melakukan intervensi mencengangkan di pemilu Amerika Serikat. Saat itu, calon kandidat presiden yang sedang bertarung adalah Donald Trump dan juga Hillary Clinton. Serangan yang tidak kalah mencengangkan datang di tahun 2020, saat mereka meretas perusahaan keamanan cyber terkemuka yaitu FireEye. Padahal FireEye ini terkenal memiliki klien super besar seperti agen federal Amerika dan juga Forbes. Di tahun yang sama, Cozy Bear juga menyerang data formula vaksin yang digunakan oleh 3 negara yaitu UK, Amerika Serikat, dan Kanada. Dari serangkaian serangan ini, memang tidak ada angka pasti berapa kerugian yang harus ditanggung. Tapi yang pasti, Amerika selalu jadi target utama dari Cozy Bear. Masih dari Rusia, sekarang ada Fancy Bear. Kok beruang semua ya, yang udah ada sejak tahun 2005 silam. Sebagai kelompok peretas, target utama dari Fancy Bear ini adalah pengendalian isu sosial. Makanya target utama mereka selalu mendahulukan media berita. Selain itu, Fancy Bear juga ditugaskan menjadi penyerang bagi beberapa hal lain, seperti gerakan pembangkang, industri pertahanan, hingga partai politik asing. Aksi yang paling terkenal yang dilakukan Fancy Bear terjadi di 2 negara barat, yaitu Prancis dan lagi-lagi Amerika Serikat. Dari sebuah penelusuran, tim peretas ini terbukti terlibat dalam serangan cyber saat Emmanuel Macron mencalonkan diri di Prancis, serta saat Donald Trump mencalonkan diri di Amerika Serikat. Wah, kalau intervensinya udah sampai di pemilihan presiden, bisa gawat sih. Hacker bisa jadi sarana buat menang pemilu. Berikutnya ada Lazarus yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Zing dan juga Hidden Cobra. Siapa sangka kalau grup peretas yang sangat merusak ini disponsori oleh Korea Utara sejak tahun 2010 kemarin. Aksi paling terkenal dari Lazarus adalah ransomware WannaCry yang terjadi pada tahun 2017 kemarin. Serangan ini adalah serangkaian injeksi virus komputer yang menyerang 150 negara di dunia. Jumlah perangkat yang terjangkit sekitar 300.000 perangkat dalam beragam sektor, mulai dari kesehatan, industri, dan utamanya keuangan yang biasanya terjadi di bank dan fintech. Gak tanggung-tanggung, kerugian yang disebabkan oleh serangan tersebut mencapai 53 triliun rupiah. Ada 3 hacker utama dari Lazarus yang menjadi tersangka, namun hingga sekarang belum ada kejelasan tentang perkembangan kasusnya. Bahkan, grup hacker ini masih tetap aktif sampai sekarang. Di kurun tahun 2020 hingga 2021 saat COVID berkecamuk, grup ini bahkan menyerang beberapa perusahaan farmasi. Jadi ya jelas ya, masih aktif banget. Lalu ada lagi nih kelompok hacker bernama Double Dragon. Kelompok yang satu ini disponsori oleh negeri tirai bambu Cina sejak 2021 kemarin. Selain memiliki nama Double Dragon, kelompok ini juga dikenal dengan nama Cicada. Kegiatan utamanya adalah melakukan spionase pada orang-orang yang diperintahkan, entah itu pemerintah negara lain ataupun para aktivis yang dianggap membahayakan Cina. Nama Double Dragon sendiri diambil dari cara mereka bergerak dan melakukan serangan. Tiap kali melakukan aksinya, kelompok peretas ini membagi serangan menjadi serangan langsung dan tidak langsung. Serangan langsung menyangkut sistem,
perangkat keras maupun perangkat lunak dari target. Nah, serangan tidak langsung ini nih yang menyeramkan karena mereka menargetkan jasa pengiriman, hotel, layanan telepon, hingga catering untuk mendapatkan beragam data dari target. Mulai dari alamat, nomor telepon, aktivitas keseharian, bahkan hingga menu makanan. Serangan tidak langsung ini memang cukup menakutkan, apalagi bagi mereka yang sering menyuarakan perlawanan di Cina. Sampai sekarang baru ada 5 tersangka yang dianggap terlibat di Double Dragon. Jumlah ini tentu masih sedikit karena disinyalir anggota Double Dragon ini mencapai ribuan orang. Selain Double Dragon, Cina juga punya grup peretas bernama Red Alpha. Grup yang satu ini baru saja mendapat perhatian pada Agustus kemarin. Red Alpha dianggap sebagai dalang tindakan spionase di berbagai sektor di negara barat. Mulai dari kantor berita, LSM, hingga lembaga-lembaga penting pemerintah. Bahaya yang dibawa Red Alpha cukup membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, lewat aksi spionase ini mereka bisa mendapat data secara detail dari target mereka. Bahkan merambah hingga profil keluarga. Tindakan Red Alpha sempat dianggap menyalahi hak asasi manusia. Namun apa respon mereka? Mereka malah menyerang FIDH yang merupakan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia. Serem juga sih kelompok hacker ini sampai bisa akses data pribadi keluarga kita. Iya, kamu sama aku. Selanjutnya datang dari negara di Timur Tengah yaitu Iran, di mana negara yang satu ini memiliki kelompok peretas unik bernama Helix Kitten. Kata unik memang cocok dengan kelompok peretas ini karena mereka bukan mempekerjakan tenaga profesional, namun disinyalir malah mempekerjakan freelance dari beragam negara dan juga latar belakang berbeda-beda. Operasi yang dilakukan Helix Kitten juga memiliki target utama negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi. Sektor yang diserang ada beragam, mulai dari keuangan, energi, hingga telekomunikasi. Nah, uniknya lagi, Helix Kitten ini juga tidak mencari untung di tiap serangan mereka. Namun mereka dipercaya punya tugas untuk menyibukkan beragam posisi penting agar agenda penting negara tidak berjalan dengan baik. Masih dari Timur Tengah ada juga Israel yang tidak mau ketinggalan dalam kepemilikan grup peretas. Secara terang-terangan, Perdana Menteri Israel dengan tegas mengungkapkan kalau mereka memiliki tujuan menjadi 5 besar negara dengan pertahanan cyber terbaik. Pertahanan yang dimaksud ya bukan cuma tentang mencegah, tapi juga untuk menyerang. Makanya mereka ini punya grup bernama Unit 8200. Serius banget sih namanya ya. Cara kerja Unit 8200 ini cukup unik. Perekrutannya disinyalir dimulai sejak wajib militer. Komandan militer Israel akan memilih orang-orang yang cukup pintar masuk ke unit tersebut. Tentu standarnya juga cukup ketat karena dirumorkan di bawah 1%. Salah satu operasi dari unit 8200 ini yang paling mencengangkan adalah saat kejadian Stuxnet. Stuxnet sendiri adalah sebuah virus khusus yang secara eksklusif menyerang fasilitas nuklir. Korban utamanya pada tahun 2010 kemarin adalah fasilitas nuklir Iran yang bernama Bases. Media memberitakan kalau serangan ini tuh disebabkan perkembangan nuklir Iran yang menakutkan bagi Israel dan juga Amerika. Makanya mereka serang. Kalau gini sih ya lumayan curang. Toh Amerika juga lagi gencar-gencarnya soal nuklir-nukliran. Nah itu tadi video kali ini, semoga aja ke depannya Indonesia juga punya tim serupa ya. Setidaknya janganlah untuk menyerang, cukup buat bertahan aja, kita tuh udah lumayan puas.